Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ibrahim Al-Aufar dengan NIM akhir 214 akan melaksanakan atau melakukan ujian UAS keterampilan berbicara. Jadi di sini saya akan menceritakan pengalaman saya mengikuti lomba catur pada awalnya, atau awal mula saya belajar catur itu dari ayah saya, karena saya melihat ayah saya bermain catur di laptop waktu itu. Waktu saya belum masuk sekolah, saya belajar catur dan belajar dasar-dasarnya itu semua dari ayah saya. Kemudian saya dengan PD, setelah menguasai dasar-dasar catur, saya dengan PD menantang ayah saya bermain catur, dan yaps, jelas kalah mengenaskan. Dan saya tidak terima, saya main lagi sampai menangis karena kalah, tidak pernah menang dan tidak dikasih menang. Terus saya masuk sekolah dasar SD, terus saya juga mengambil ekstra catur. Pada waktu itu peminat catur itu sedikit, soalnya kebanyakan masuk di futsal. Saya awalnya kepingin masuk di futsal, cuma karena kebanyakan orang saya malas, jadi saya masuk catur. Karena sudah mengetahui dasarannya, akhirnya saya diorbit atau dilirik oleh guru saya, guru catur saya. Kemudian awalnya diajak bermain atau sparring dengan guru beliau. Kemudian jelas endingnya kalah. Terus saya belajar lagi pada saat saya memasuki kelas 5. Di kota saya itu ada bertepatan ada yang mengadakan lomba catur. Saya langsung diorbit oleh guru ekstrakurikuler saya untuk mewakili sekolah. Di lomba tersebut itu ada 2 kategori, yaitu junior dan senior. Junior itu kategorinya dari SD sampai SMP kelas 2. Sedangkan yang senior itu dari SMP kelas 3 sampai bapak-bapak. Ya menurut saya sih kurang adil ya, soalnya masa SD melawan SMP, terus kemudian SMA melawan, dan SMP kelas 3 ya melawan bapak-bapak. Kan walaupun diajak kan yang tidak beruntung pasti langsung lawan bapak-bapak, sedangkan bapak-bapak tongkrongan kan sudah jelas bermain lebih lama ya kan, banyak pengalaman dengan gerakan-gerakan aneh atau gerakan-gerakan unik di catur. Oke. Kemungkinan lombanya berlangsung selama 2 hari di malam hari juga. 2 malam itu saya mendapat izin untuk terlambat untuk masuk sekolah karena berlangsungnya lomba itu sampai malam. Saya menang beruntun pada saat lomba, sampai saya berada di 4 poin tertinggi, karena poinnya dihitung dengan kemenangan dan juga kecepatan menyelesaikan atau ngeskakmat atau bisa dibilang mengalahkan musuh. Oke, saya sudah berada di 4 besar. Setelah saya berada di poin tertinggi 4, kan jelasnya banyak yang sudah melirik saya dan melihat cara main saya. Asik. Kemudian saya melawan anak SMP kelas 2 pada saat saya kelas 5 SD. Saya melawan anak SMP kelas 2 itu saya kalah tipis ya, kalah 1 langkah, beda 1 langkah. Kalau saja musuh saya tidak mengetahui bisa ngeskakmat saya yang menang. Tapi saya kalah langkah 1, itu berpengaruh sekali. Sayang sekali saya kalah itu. Terus habis itu di babak selanjutnya saya melawan kelas 4 SD, adik kelas. Tapi saya nggak kenal soalnya dari sekolah lain. Itu saya kalah juga. Kalahnya ya lumayan lah. Dan itu menjadi babak terakhir saya dalam lomba pada kali itu. Saya kecewa dengan penampilan saya, tapi juga sudah bersyukur karena itu lomba pertama saya atau penampilan saya pertama kali saat lomba.
pada waktu itu ingin pulang tapi dicegah oleh guru saya dikarenakan pembagian hadiah. Terus saya bertanya, loh bukannya saya kalah 2 kali, masa dibagi juga hadiahnya? Ternyata saya lihat-lihat, saya mendapat juara 7. Dan pembagian hadiah itu ternyata sampai peringkat 10. Terus akhirnya ya udah, saya mengikutilah arahan dari guru saya untuk tetap berada di situ dan pembagian hadiah. Setelah pembagian hadiah saya buka, wah lumayan dapat 75.000. Pada saat itu lumayan sekali. Enggak sih, buat anak SD sangat banyak. Terus saya simpan. Saya kemudian mengetahui setelah saya berbincang dengan guru saya keesokan harinya, saya diberitahu kalau dari peringkat 1 sampai peringkat 10 itu semua mengikuti Percasi atau Persatuan Catur Seluruh Indonesia, kecuali saya. Saya hanya bermodalkan belajar dengan ayah saya dan juga guru saya di sekolah. Udah itu aja, dan sparring dengan teman-teman yang lain. Itu ya, saya tidak kecewa karena di akhir babak saya kalah dengan juara 1. Saya tidak kecewa sama sekali. Terus naik sampai sekolah menengah pertama atau SMP, saya di pesantren. Terus saya nyoba untuk ikut ekstrakurikuler catur di pesantren di sekolah saya. Kemudian karena tertabrak corona, jadinya nggak ada ekstra. Sampai SMA saya mencoba untuk mengikuti ekstra yang lain, cuma saya kayak kurang minat gitu, malas saja sih sebenarnya, bukan kurang minat, karena saya dasaran olahraga lain atau ekstra lain itu saya rata-rata bisa. Kemudian saya kembali lagi ke catur, di orbit lagi ternyata sama guru saya. Ya pertama kali itu langsung di Porprov kalau nggak salah, itu Porprov Sejatim. Iya, kalah lagi. Tapi nggak kalah dramatis, saya kalah seri sekali. Harusnya itu saya mendapat poin 4,5 dan harusnya itu dapat juara. Karena saya lalai atau karena saya tidak mengkonfirmasi bahwa saya itu sebenarnya seri di akhirnya saya hanya dapat poin 4. Dan guru catur saya pada waktu SMA itu bilang, waduh sayang sekali, atau eman kalau bahasa Jawanya, karena saya pesantren di Jawa Timur, makanya beliau bilang seperti itu. Terus saya di orbit lagi, sedangkan saya jarang bermain catur atau latihan karena di pesantren kan tidak boleh, hanya boleh di sekolah. Jadi saya juga bingung bagaimana saya latihan catur, bagaimana saya bisa menang dan mendapat juara, karena di pesantren saya itu tidak membolehkan atau tidak diperbolehkan untuk bermain catur. Ya jadi lomba lagi, kalah lagi, maksudnya nggak dapat juara, bukan kalah terus ya, karena saya dasarnya itu jago, cuma malas karena emang juga latihan nggak bisa. Jadi itu yang bikin saya bingung bagaimana saya mendapatkan juara pada saat itu. Padahal saya latihan kalau di sekolah itu udah bagus sekali, bilang guru saya. Kata beliau itu udah bagus, udah bisa. Dan saya juga pernah latihan atau sparring dengan Grandmaster, master di daerah sekolah saya. Maksudnya di kota saya bersekolah, lebih tepatnya di Jombang, Master Jombang. Saya pernah mencoba sparring, mencoba untuk menggali ilmu dari master tersebut. Cuma ya jelas kalah, tapi beliau bilang opening saya udah bagus. Saya kurang di mid game, endingnya udah lumayan, tapi nggak bagus-bagus banget. Jadi di opening udah bagus, cuma masuk di mid game itu biasanya bingung, karena di mid game itu banyak gerakan-gerakan aneh yang dilakukan oleh pemain-pemain catur. Karena catur itu benar papannya cuma segitu-segitu aja, cuma gerakannya itu unik-unik. Jadi itu yang bikin bingung. Mungkin itu aja pengalaman dari saya untuk kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin, nggak pernah juara, izin.